Tetapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan eksponen. Jadi karena ada beberapa bentuk persamaan eksponen, maka untuk mempermudah kita dalam belajar, saya beri indeks, yaitu ini untuk persamaan bentuk 1, nanti ada bentuk 2, bentuk 3, dan seterusnya ya. Jadi biar lebih mudah. Oke, ini untuk persamaan eksponen bentuk 1 adalah persamaan eksponen yang berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Kalau kita ingin menyelesaikan suatu persamaan atau mencari nilai x, ya tentu persamaan ini dapat dieliminasi atau disederhanakan ya. A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jadi kalau yang dipangkatkan sudah sama, itu istilahnya atau mudahnya bisa dicoret. Ya, mudahnya bisa dicoret. Ya, sebetulnya nggak ada istilah pencoretan, cuma biar lebih mudah kita dalam mengingatnya. Ya, jadi kalau yang dipangkatkan sudah sama, jadi syaratnya harus sudah sama, maka nanti pangkatnya tinggal disama dengankan saja. Ya kan, kalau A-nya sudah dicoret, berarti bentuknya menjadi fx sama dengan p. Ya, fx sama dengan p. Nah, jadi seperti itu untuk menyelesaikan persamaan eksponen bentuk 1. Kemudian kita ke soal yang pertama. Ya, di sini ada 2 pangkat 3x min 5 sama dengan 16. Kita diminta tentukan nilai x. Ya, tentukan nilai x itu maknanya kita harus mengubah sampai bentuk, atau kita harus mencari nilai x sampai bentuk x sama dengan berapa. Ya, nilai x yang memenuhi berapa. Nah, caranya adalah karena ini kan yang kiri berbentuk 2 pangkat. Ya, yang kiri berbentuk 2 pangkat. 2 pangkat 3x min 5. Ya. 16 itu bisa juga diubah jadi 2 pangkat. Jadi 16 harus kita ubah jadi 2 pangkat juga. Nah, tinggal permasalahannya 16 itu 2 pangkat berapa? Tentu 2 pangkat 4. Nah, kalau sudah, istilahnya nanti ya 2-nya dicoret aja. 3. Berarti sekarang persamaannya menjadi 3x min 5 sama dengan 4. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini seperti menyelesaikan persamaan linier satu variabel yang sudah kalian pelajari di SMP ya. Yaitu kalau mau bertahap, nanti ini pindah ruas. Ya, tandanya negatif min berarti pindah jadi plus. 4 plus 5. Ya. T3x sama dengan 9. Ya, di sini 3x itu maknanya operasinya adalah 3 kali x. Sehingga kalau 3-nya kita pindah ruas, ya jadi lawannya kali ya. Ini juga gitu tadi. 3x dikurangi 5. Karena dikurangi, pindah ya harus jadi lawannya, yaitu ditambah. Kalau ini perkalian 3 kali x. Berarti kalau pindah ke kanan kali berubah jadi bagi. Ya, sehingga hasil akhirnya untuk soal yang pertama x sama dengan 9 bagi 3. Tentu jawaban akhirnya adalah 3. Ya, seperti itu. Cukup mudah. Jadi kita hanya perlu mengubah bentuk eksponennya harus sama. Kalau yang kiri 2 pangkat, ya kanan juga 2 pangkat. Kemudian ke bawah itu tinggal persamaan linear satu variabel yang ada di SMP. Oke, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal yang kedua. Lihat, tuliskan di sini ya, biar rata-ratanya cukup. 9 pangkat
2x plus 1 sama dengan 1/27. Ya. Oke, kita ubah karena di sini ada angka 9 sama 27. Saya yakin kalian sudah paham. Oh, ini bisa diubah menjadi bilangan 3 pangkat. Ya, karena 9 itu adalah 3 pangkat 2. Ya, 9 itu 3 pangkat 2. 2x plus 1. Kemudian, nah, 1/27 juga bisa kita ubah jadi 3 pangkat. Ingat, kalau ada 1/, ini 1/, berarti pangkatnya harus jadi negatif. Ya, ini kan kalau mau didetailkan, 27 itu 3 pangkat 3. Ya, sehingga kalau kita ingin menghilangkan 1/, maka pangkatnya harus jadi min. Jadi, yang tadinya 3 pangkat 3 menjadi 3 pangkat min 3. Nah, itu ya. Kemudian yang kiri ini kan 3 pangkat dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya harus dikalikan. Ya, pangkat ini harus dikalikan. Berarti nanti menjadi 3 pangkat. Nah, ini yang harus jeli ya. Dua yang ini ya, dua yang di dalam ini mengalikan dengan setiap unsur yang di luar. Jadi 2 dikalikan 2x, 2 juga dikalikan 1. Kesalahan paling banyak anak adalah kalau seperti ini, 2 dikalikan 2x, 4x, terus yang belakang tetap plus 1. Itu kesalahan yang paling sering terjadi. Ya, itu harus jeli. Ya, jadi sehingga untuk soal yang ini, ruas kiri menjadi 3 pangkat 2 kali 2x, 4x, 2 kali plus 1, plus 2. Sama dengan 3 pangkat min 3. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita sudah bisa mengubah agar yang kiri dengan yang kanan bilangannya dipangkatkan sama-sama 3 pangkat. Kalau sudah sama, tinggal dicoret saja. Sehingga persamaannya menjadi 4x plus 2 sama dengan min 3. Ya, kita mau mencari x, berarti selain x harus dipindah ruas ke ruas kanan. Berarti nanti menjadi yang kiri tinggal 4x, yang kanan jadi min 3 dikurangi 2. Ya, karena ini tambah, ya pindah jadi kurang. Kemudian kayak tadi, ini kita selesaikan dulu. 4x sama dengan yang kanan min 5. Ya, min 3 dikurangi 2 min 5. Hati-hati, 4 ini pindah ke kanan tidak jadi min 4 ya. Hati-hati, ini yang kita balik sebetulnya bukan plus sama min, tapi tanda operasinya. Jadi kalau tanda operasinya tambah, pindah jadi kurang. Karena 4x itu kali ya pindah jadi bagi ya, sehingga hasil akhirnya 4-nya pindah ke kanan jadi membagi ya. Berarti hasil akhirnya adalah x sama dengan min 5/4. Nah, jadi seperti itu. Oke, nanti akan saya lanjutkan di pembahasan variasi soal persamaan eksponen bentuk 1. Ini konsepnya harus kalian pahami betul-betul, karena nanti kalau ini masih bermasalah, maka akan kesulitan kalau ketemu bentuk-bentuk yang lebih kompleks ya. Seperti itu. Baik, untuk hari ini cukup sekian, nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya. Sekian, sampai jumpa. Yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx ya. Jadi ini A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nanti ini memiliki penyelesaian karena yang dipangkatkan sudah sama, itu sama-sama A. Berarti ini sebenarnya mirip konsep yang eksponen bentuk 1. Pangkatnya bisa kita hilangkan sehingga nanti kita peroleh penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Oke, ya seperti itu. Nah, ini untuk persamaan soal nomor 1 saya selesaikan di kolom sebelah kanan ya, biar ruangnya muat. Jadi nomor 1 bisa kita sederhanakan seperti ini. Di sini ada 8 ya, yang dipangkatkan dengan 1/4. Nah, tentu kita langsung bisa membayangkan nanti akan diubah menjadi bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 8. Nah, ini ya, kalau mau langsungan di sini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi
3x min 5 sama dengan, nah ini 1/4 kalau mau bertahap, 4 itu 2 pangkat 2 ya. Cuma karena ada seper ya, pangkatnya jadi negatif ya, sehingga menjadi pangkatnya min 2 ya, atau 2 pangkat min 2, sehingga bentuk ia menjadi 2 pangkat min 2 kemudian dipangkatkan x plus 3. Jadi inti pada dasarnya untuk persamaan eksponen bentuk 2 hampir sama ya dengan persamaan eksponen bentuk 1. Hanya saja kalau persamaan eksponen bentuk 2, ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama ada unsur x-nya. Ya, kalau yang persamaan bentuk 1 itu kan yang kanan tidak ada atau hanya salah satu ruas saja, ya. Oke, sekarang ini sudah berbentuk 2 pangkat, bisa kita coret. Sehingga tinggal kita kalikan ya, 3 kalikan 3x min 5, nanti min 2 juga kita kalikan x plus 3. 3 kali 3x berarti kita peroleh 9x. 3 kali min 5, min 15 sama dengan min 2x kali min 2 kali plus 3 berarti min 6. Nah, karena sekarang ada 2 unsur x, berarti kita satukan ya, ini pindahkan ke kiri, yang ada unsur x kita pindahkan ke kiri, yang tidak ada unsur x kita pindahkan ke kanan. Berarti nanti kita peroleh yang ruas kiri adalah 9x ya. Di sini min 2x, berarti kalau pindah jadi plus 2x sama dengan, nah ini min 6, 15 nya jadi plus 15. 9x tambah 2x kita peroleh 11x sama dengan min 6 plus 9 plus 15 kita peroleh 9. Berarti jawaban akhir untuk soal nomor 1 adalah x sama dengan 9/11. Nah, itu ya. Nah, cukup mudah. Saya yakin kalau yang persamaan linear satu variabelnya udah lancar di SMP, di materi ini tidak begitu bermasalah. Oke, sekarang kita ke yang kedua. Nah, ini yang kedua harus jeli ya. Saya tambahkan catatan di sini. Kalau yang ruas kiri nanti saya yakin tidak begitu bermasalah. Yang ruas kanan mungkin ya bentuknya kok seperti ini. Nah, maka nanti cara ngubahnya seperti ini. Ingat konsep awal kalau bentuk akar ya, saya ulang lagi di sini. Bentuk akar ketika ada A pangkat N di akar ya, atau akar pangkat M dari A pangkat N nanti bisa diubah menjadi pangkat yang kanan per yang kiri, N per M. Nah, itu ya konsep dasarnya. Sehingga kalau bentuk seperti ini maknanya 3 kali. Nah, ini kali ya. Kalau di matematika kalau tidak tertulis tandanya itu maknanya kali. 3 kali akar dari 27 pangkat X min 5. Nah, cara mengubahnya adalah seperti ini. 3 artinya 3 pangkat 1. Nah, 27 kalau mau diubah langsung 3 pangkat 3. Ya, itu kita baru 27-nya. Kemudian karena akar itu sama aja pangkat 2, ya. Berarti dengan konsep ini kan nanti menjadi 27 pangkat X min 5. Nah, yang di akar ini sebagai penyebut per 2. Nah, seperti itu ya, kita tuliskan di sini X min 5 per 2. Nah, seperti itu. Kemudian, karena ini bilangan pangkat dipangkatkan lagi, berarti nanti yang kanan menjadi 3 pangkat. 3 dikalikan yang atas ya, hanya yang atas. Berarti nanti menjadi 3x min 5 per 2. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ya, ini sebelah kanannya aja. Nah, jadi kalau ada seperti ini kita harus satukan dulu ya bentuk 3 pangkatnya. 3 pangkat ini dikalikan 3 pangkat, otomatis pangkatnya nambah. Berarti menjadi 3 pangkat 1 tambah. Nah ya, tambah 3x min 5 per 2.
Di sini kita menjumlahkan pecahan, maka kita samakan penyebut. 1 itu kan 2 per 2 ya. Kalau penyebutnya 2, berarti 1, angka 1 kita ubah jadi 2 per 2. 3x min 5 per 2. Nah, itu. Kemudian kalau penyebut sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan yang atas ya. Berarti nanti menjadi 3x min 5 tambahkan 2. Berarti yang atas menjadi 3x ya. Min 5 ditambah 2, berarti min 3. Penyebutnya adalah 2. Nah, jadi ruas yang kanan ini bentuk akhirnya adalah ini. Ya, kamu harus bisa mengubahnya karena kalau bentuknya seperti ini, ya saya tuliskan di atasnya ini. Kalau misalkan ya, yang kiri 3 pangkat X, yang kanan 3 pangkat 2 misalkan, kali 3 pangkat 5. Nah, itu nggak boleh. Ya, kita coret seperti ini. Nah, ya, ini 3 pangkat, 3 pangkat. Nah, seperti ini nggak boleh. Karena ini menyalahi bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah yang kiri itu A pangkat, yang kanan juga A pangkat. Tapi A pangkatnya yang kiri hanya 1, yang kanan juga hanya 1. Jadi kalau seperti ini salah. Ya, sehingga kalau ketemu bentuk seperti tadi, misalkan 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5, maka ini harus dijadikan satu. Ya, harus dijadikan satu bentuk, yaitu 3 pangkat berapa. Karena ini 3 pangkat kali 3 pangkat, pangkatnya dijumlahkan. Ya, berarti nanti harus jadi 3 pangkat 7, barulah berlaku pencoretan. Ya, seperti itu ya, untuk khusus soal bentuk yang kedua. Nah, ini jadi ruas kanan nanti seperti ini. Ya, 3 pangkat 3x min 3 per 2. Kemudian kita kerjakan di sebelah sini. Untuk yang nomor 2. Ya. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 2x plus 1. Sedangkan yang kanan, nah ini ya, yang kanan itu tadi sudah kita oret-oretan, nilainya ini. Kemudian yang kiri bisa kita ubah lagi menjadi 3 pangkat 2 dikalikan semuanya. Berarti nanti menjadi 4x 2 kali plus 1 plus 2. Yang kanan kita tulis 3 pangkat 3x min 3 per 2. Nah, ini kalau sudah sama seperti ini, maka boleh dicoret. Ya, karena sudah sama-sama berbentuk yang kiri 3 pangkat, yang kanan juga 3 pangkat. Jadi yang kiri 3 pangkatnya hanya 1 saja, yang kanan juga hanya 1. Jadi kalau masih ada unsur 3 pangkat lagi, misalkan seperti ini, ya ini nggak bisa dicoret seperti ini. Ini harus dijadikan satu bentuk dulu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti karena sudah dicoret, berarti pangkatnya kita sama dengan kan, yaitu 4x plus 2 sama dengan 3x min 3 per 2. Nah, karena di sini duanya sebagai penyebut atau pembagi, maka kalau pindahkan ke sebelah kanan, ya jadi lawannya bagi, maka yaitu jadi kali. Ya. Berarti 2 ini mengalikan semua unsur yang di sini. Berarti nanti menjadi 2 kali 4x 8x, 2 kali plus 2 plus 4. Sama dengan yang kiri, yang kanan tinggal 3x min 3. Ya, berarti kita sederhanakan nanti 3x-nya pindahkan ke kanan, 4-nya pindahkan ke kanan, 3x-nya pindahkan ke kiri ya, maaf tadi salah. 8x nanti dikurangi 3x, berarti 5x min 3 dikurangi min 4, berarti min 7 ya. Ruas kanan nilainya min 7. Sehingga x sama dengan ya yang kanan dibagi 5, yaitu min 7 per 5 ya, seperti itu. Oke, nanti akan saya bagikan juga video mengenai latihan soal. Jadi ini konsepnya saja ya, secara umum seperti ini cara merasakannya. Nanti juga akan saya jelaskan lagi bagi yang mungkin belum begitu paham, akan saya jelaskan lagi di variasi soal untuk persamaan eksponen bentuk yang kedua.
Sampai di sini dulu untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Nantikan di video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep persamaan eksponen bentuk yang ketiga, yaitu yang berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi, kalau saya ingatkan kembali, misalkan persamaan bentuk satu itu kan yang misalkan kiri dengan kanan sama. Ya, misalkan sini 2 pangkat, yang sini juga 2 pangkat. Nah, maka nanti X-nya berapa? Kalau bentuk 2 itu yang kalau misalkan kiri ada unsur X, kanan juga ada unsur X. Nah, misalnya seperti ini. Nanti yang ini ciri yang persamaan satu dengan persamaan kedua. Kalau yang dipangkatkan sudah sama, bisa dicoret. Ya, saya ingatkan kembali konsep bentuk 1 dan bentuk 2. Nah, untuk bentuk 3, justru ini nggak bisa dicoret. Kenapa? Karena yang kiri, nah ini ya, misalkan pakai yang ini A pangkat, sedangkan yang kanan B pangkat. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan yang kiri 2 pangkat X, yang kanan 6 pangkat X. Nah, gitu. Jadi, justru yang sama, kalau yang bentuk 1, bentuk 2 itu, yang sama itu yang dipangkatkan, yang bawah itu yang sama. Yang nanti bisa dicoret. Tapi kalau persamaan bentuk 3, justru yang dipangkatkan beda, pangkatnya sama. Itu sama-sama, misalkan ini sama-sama X. Nah, penyelesaiannya gimana? Nah, penyelesaiannya adalah, kalau kalian masih ingat, 3 pangkat 0. Berapa itu nilai pangkatnya? Ya. Kalau masih ingat rumus teori pangkat, maka kita ingat 3 pangkat 0 itu nilainya 1. Kalau 7 pangkat 0, apakah 1 juga? Iya, tentu 1 juga. Oh, ternyata dari 2 contoh ini saja sudah kita simpulkan. Meskipun yang dipangkatkan beda, satunya 3 pangkat, satunya 7 pangkat, tapi kalau pangkatnya itu 0, maka hasilnya sama. Itu sama-sama 1. Sehingga ketika kalian menjumpai bentuk seperti ini, maka satu-satunya yang membuat agar kiri dengan kanan sama adalah X-nya harus 0 atau pangkatnya harus 0. Sehingga nanti kalau X-nya diganti 0, 2 pangkat 0 kan ya nilainya sama ya dengan kalau yang 6 pangkat 0. Sehingga untuk penyelesaian soal bentuk 3, ketika ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, pangkatnya sama, maka satu-satunya cara menyelesaikan adalah pangkatnya harus 0. Jadi pangkatnya langsung disama dengan kan 0. Ingat, di bentuk 3 ini tidak ada pencoretan. Ya, karena ya misal 2 sama 0 dicoret tidak bisa. Pangkatnya dicoret, ya nggak mungkin juga. Masa pangkatnya dicoret? Nanti ya hilang. Gitu ya. Sehingga penyelesaiannya langsung pangkatnya disama dengan kan 0. Kita menuju soal contoh yang pertama. 8 pangkat 2x min 6 dengan 4 pangkat 2x min 6. Pak, ini kan 8 sama 4 itu bisa diubah jadi 2 pangkat. Betul. Secara teori ini juga persamaan bentuk 2 ya, karena bisa diubah jadi 2 pangkat semua. Cuma kita kalau perhatikan yang pangkatnya sama, itu ya sebetulnya bentuk 3 ya. Ciri bentuk 3 adalah kalau pangkatnya sama, maka pangkat itu langsung kita sama dengan kan 0 ya, langsung. Berarti gimana? Ya berarti 2x min 6 sama dengan 0, 6-nya kita pindahkan ke kanan. Berarti nanti 2x sama dengan 6, kemudian berarti x-nya sama dengan 6 bagi 2, ketemu 3. Ya, jadi jawabannya untuk soal yang A adalah 3. Misal, kamu mau beribet-ribet dengan, oh ini bisa diubah jadi 2 pangkat. Oke ya, kita coba bahas. Yang kiri 8, 2 pangkat 3. Dipangkatkan 2x min 6. Yang kanan 4, berarti 2 pangkat 2. Dipangkatkan 2x min 6. Yang kiri berarti pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Berarti ini 3 kali 2x 6x, 3 kali min 6 min 18,
sama dengan 2 kali 2x min 6, berarti 2 pangkat 4x min 12. Ya. Sekarang kita pindah ruas, atau kita coret dulu ya. Kita coret dulu karena sudah sama-sama 2 pangkat. Berarti nanti 6x min 18 sama dengan 4x min 12. 4x pindahkan ke kiri, 18 pindahkan ke kanan, jadi kebalikan. Tandanya berbalik, 6x 4-nya jadi negatif, 18-nya nanti jadi positif. Berarti yang ini 2x sama dengan 6. Oh, ini sama ya dengan yang ini, nanti ya otomatis x-nya 3. Ya. Mudah mana kira-kira dengan dua cara ini? Ya, tentu lebih mudah yang pakai bentuk 3. Jadi kamu harus cermat ya. Selama pangkatnya itu sama dan yang dipangkatkan itu beda, oh ini bisa pakai bentuk 3. Meskipun untuk yang A juga bisa juga pakai bentuk 2 nggak ada masalah. Oke, kita ke yang B. Yang B 3 pangkat dengan 5 pangkat. Oke, ini nggak mungkin bisa diubah sehingga satu-satunya ini harus bentuk 3. Bentuk 3 berarti pangkat langsung ya, langsung sama dengan kan 0 x kuadrat min 2x min 15 harus 0. Kita faktorkan ya. Berarti yang ini x, yang ini juga x sama dengan 0. Ya, ini saya ulang lagi, kita harus mencari yang kalau dikali ketemu yang belakang min 15, jumlahnya adalah yang tengah yaitu min 2. Nah, kira-kira ada yang sudah menemukan berapa? Iya, tentu jawabannya adalah min 5 ya, dan 3. Ini juga sama, min 5 dan 3. Berarti kita masukkan ke sini, oh x min 5, 3-nya plus 3. Masing-masing kita sama dengan kan 0 ya, atau kalau yang memang bisa langsung, oh x min 5 sama dengan 0 ya, x-nya langsung positif. Jadi dibalik tandanya ya, x-nya 5. Atau kalau ininya negatif, berarti hasil akhirnya yang di dalam kurung positif, maka hasilnya negatif. Itu kalau yang memang sudah paham seperti ini lebih bagus ya, nanti menghitungnya lebih cepat. Tapi kalau yang belum ya berarti bertahap. Kita ubah x min 5 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Nanti baru tahap berikutnya seperti ini ya. Jadi jawaban untuk soal nomor yang B ya x sama dengan 5 atau x sama dengan min 3. Oke, nanti juga akan saya upload untuk yang variasi soal. Ini kan hanya contoh ya, 2 nomor saja, tapi gambarannya seperti ini. Nah, tapi kan variasi soalnya nggak harus yang selalu berbentuk persis seperti ini. Ya, sehingga nanti akan saya bahas di variasi soal persamaan eksponen bentuk yang ketiga. Ya. Untuk pertemuan kali ini seperti itu dulu. Sampai